Shalom saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Senang sekali kita dapat beribadah bersama. Walaupun kita harus ibadah online, tapi kita percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Tuhan kita adalah Tuhan Allah yang maha adil. Dia ada dimanapun, tidak terbatasi ruang dan waktu. Mari saudara, kita angkat pujian untuk memuji, menyembah Tuhan. Memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Dalam bernapas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya, haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Dalam bernapas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Oh, na 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 na. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur. Kami pula punya Allah yang baik. Kami punya Yesus, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Tidak terbatas kasih-Mu, tidak terbatas kuasa-Mu. Engkau begitu mengasihi setiap kami. Kami ada saat ini semua karena kemurahan Tuhan. Kami sehat, kami kuat semua karena kemurahan Tuhan, karena berkat Tuhan. Kami mau memuji Engkau, kami mau memuji kebesaran-Mu Tuhan. Engkau yang layak dipuji dan disembah. Dengan senap jiwa kami, dengan senap nafas kami mau menyembah Yesus yang hidup. Haleluya Tuhan, berkuasa atas kehidupan kami. Kau jamah, Kau lawas setiap kami, dimanapun kami berada saat ini. Pakai hidup kami untuk pelayanan bagi-Mu Tuhan.
Haleluya. Yesus, Engkau sungguh baik. Oh, haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita katakan, Yesus, Engkau sungguh baik. Sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Raja-Ku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Raja-Ku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian.
layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu di dalam doa. Allah kami yang hidup, yang kami kenal di dalam Kristus Yesus Tuhan, pada saat ini Tuhan kami bersatu hati menghadap hadirat-Mu yang kudus, oleh karena darah Kristus yang melayakkan kami untuk bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan, untuk menaikkan segala permohonan kami kepada Tuhan. Saat ini Tuhan kami bersyukur di dalam segala keadaan kami dapat menghadap hadirat-Mu yang kudus. Kami bersatu hati berdoa untuk keadaan yang sedang terjadi di seluruh dunia, secara khusus yang ada di Indonesia ya Tuhan. Ketika pada saat ini kami masih ada dalam masa-masa pandemi, Tuhan kami berdoa biarlah hikmat Tuhan turun atas pemerintah, sehingga dapat mengambil keputusan-keputusan strategis yang terbaik, sehingga dapat menahan lajunya penyebaran COVID dan bahkan dapat menanggulanginya. Kami berdoa untuk para dokter, para medis yang terus bekerja keras siang dan malam, mengabdikan dirinya di dalam penanganan COVID-19 ini ya Tuhan. Mari Bapa, Engkau akan terus memberikan damai dan sejahtera bagi mereka. Engkau berikan sukacita dari Tuhan. Engkau akan memberikan kekuatan, bahkan Engkau melindungi dari terpapar virus ini ya Tuhan. Engkau akan menghiburkan kami, menolong kami semua. Kami berdoa Bapa di surga untuk para pasien yang saat ini sedang terpapar COVID-19, dimanapun mereka berada pada saat ini. Kami bersatu hati dengan seluruh umat Tuhan. Kami berdoa bersama-sama. Kami memohon belas kasihan Tuhan. Kami percaya bahwa penyalipan Kristus, oleh darah Kristus kami diselamatkan, oleh kuasa darah Kristus kami dipulihkan, bahkan oleh kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus kami menjadi sembuh. Maka pada saat ini Tuhan kami berdoa dengan sungguh-sungguh untuk anak-anak Tuhan, untuk siapapun yang sedang terpapar COVID-19. Kami nyatakan menjadi sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Tolong Tuhan, pulihkan staminanya, beri kekuatan ekstra di dalam tubuhnya untuk bisa menahan bahkan mengalahkan virus 19 yang ada dalam tubuh mereka. Kami berdoa untuk setiap penanganan yang dilakukan oleh para medis, untuk pengobatan. Tuhan tolong semuanya supaya akan dapat menanggulangi masalah yang sedang terjadi. Kami juga berdoa kepadamu ya Tuhan untuk vaksinasi yang terus berjalan sementara waktu. Tuhan tolong supaya ini akan dapat secara efektif mendatangkan imun tubuh bagi orang-orang yang telah divaksin. Saudara-saudara kami yang mungkin harus mengantri, mereka yang belum divaksin, Tuhan juga tolong mereka supaya ada damai sejahtera dalam kehidupan mereka. Bapa, kami menanti-nantikan kelegaan yang daripadamu. Biarlah Engkau akan menyatakan kasih dan kemurahan-Mu dalam Kristus Yesus Tuhan. Kami juga berdoa untuk firman Tuhan yang akan kami dengar. Biarlah hati kami menjadi tanah yang subur untuk kebenaran firman Tuhan disampaikan, sehingga kami akan menghasilkan buah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa kabar? Doa kami, harapan kami, saudara baik-baik saja. Saudara, kalau saudara sementara waktu mungkin mengalami kelelahan, mungkin secara psikologi saudara mengalami tekanan, saudara mengalami sesuatu yang tidak biasa, mungkin kemampuan tubuh saudara menurun. Pada saat ini minta sukacita yang dari Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa hati yang gembira adalah obat. Saudara,
pastikan terus bersukacita di dalam Kristus Yesus, karena Yesus akan menolong kita semua. Amin saudara. Hari ini kita mau bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Kita mau mempelajari sebuah kebenaran tentang cara yang tepat dalam menyelesaikan kesalahan. Ada orang-orang yang mungkin sedang melakukan sesuatu yang salah, atau ada orang yang sedang merasa bahwa dia sedang melakukan sesuatu yang salah, atau mungkin ada orang-orang yang sudah sedang mengalami kesadaran bahwa dia memang sedang melakukan satu kesalahan. Yang saya maksud dengan kesalahan adalah dosa. Ada orang-orang yang melakukan pelanggaran terhadap Tuhan. Ini bukan berbicara tentang kesalahan memilih warna atau hal-hal yang sepele, tetapi hal yang mendasar, hal yang prinsip, yaitu tentang kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Semua orang melakukan kesalahan kecuali Kristus. Firman Tuhan mengatakan semua yang lain berbuat dosa kecuali Kristus. Tapi ada orang-orang yang telah diselesaikan dosanya sedemikian rupa, namun ada orang-orang yang karena merasa begitu berdosanya sehingga dia menjadi gelisah, dia menjadi khawatir. Ada orang-orang yang tidak bisa tidur, ada orang-orang yang mengalami depresi, ada orang-orang yang berusaha sekuat tenaga dan melakukan banyak hal supaya dia bisa terbebas dari rasa bersalah. Ada juga orang-orang yang mungkin mereka mencoba untuk berderma, melakukan pengorbanan, membantu orang lain supaya dia merasa bebas dari rasa bersalahnya itu, dari dosanya itu. Bahkan ada orang-orang tertentu yang bahkan melakukan ibadah dengan tujuan supaya dosanya diampuni atau dia bebas dari rasa bersalah yang sedemikian rupa. Tetapi kenyataannya mungkin tetap saja merasa tidak ada damai sejahtera, merasa bahwa ada sesuatu yang sulit. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini adalah kabar baik bagi saudara. Kalau saudara mendengarkan kebenaran firman Tuhan, pastikan saudara akan mengalami pemulihan di dalam Tuhan. Kita masih mau belajar bersama-sama tentang Raja Daud. Firman Tuhan adalah satu firman yang secara terbuka tidak menutup-nutupi hal-hal yang buruk. Bahkan ketika Daud melakukan pelanggaran, firman Tuhan mencatat secara rinci pelanggaran itu dan bagaimana sikap Tuhan, dan bagaimana kemudian Daud menyikapi sikap Tuhan terhadap Daud yang sudah melakukan dosa atau pelanggaran terhadap Tuhan. Kalau kita membaca bersama-sama di dalam kitab 2 Samuel pasal yang ke-12 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada dua orang dalam suatu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain dari seekor anak domba betina yang kecil, yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya, makan dari suapnya dan minum dari pialanya dan tidur di pangkuannya seperti seorang anak perempuan baginya. Pada suatu waktu ada orang kaya itu mendapat tamu, dan ia merasa sayang mengambil seekor kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu, dan ia berkata kepada Nathan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati, dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat, karena ia telah melakukan hal itu, dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan. Kemudian firman Tuhan nanti kita akan lanjutkan, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau hari ini kita mau belajar bersama-sama tentang kehidupan yang disampaikan oleh Nabi Nathan. Nabi Nathan menyampaikan satu masalah kepada Raja Daud, dan kemudian Daud menanggapi dengan kemarahan, kegeraman, dan keputusan yang begitu luar biasa. Pertanyaannya, siapakah orang kaya yang dimaksud Nathan?
Ketika Daud memberikan tanggapan itu, maka tanggapan itu dijadikan alat bagi Nathan untuk menyampaikan apa yang menjadi respon Tuhan terhadap Daud yang telah melakukan pelanggaran. Ayat yang ke-7 dan selanjutnya, firman Tuhan mengatakan demikian. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, "Engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda, dan seandainya itu belum cukup, tentu kutambahkan lagi ini dan itu kepadamu. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang, istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Oleh sebab itu pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selama-lamanya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu dari depan matamu dan memberikan kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari, sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Ayat 13. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dan Nathan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati." Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa yang dimaksud Nathan dari gambaran yang disampaikan Nathan adalah Daud. Dan kemudian Daud ditegur sedemikian rupa, bahkan Tuhan telah menjatuhkan hukuman bagi keluarga Daud. Kalau saudara mau melihat peristiwa itu secara lengkap, silakan saudara membaca pasal 11, pasal sebelumnya, dan saudara akan mendapatkan cerita tentang Daud yang melakukan satu konspirasi pembunuhan terhadap Uria orang Het itu. Saudara, ini adalah satu peristiwa yang mengerikan ketika Daud melakukan kejahatan di mata Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa itu adalah perbuatan jahat, perbuatan yang sangat jahat. Bahkan firman Tuhan dengan tegas mengatakan bahwa Daud menghina Tuhan. Daud begitu hinanya karena walaupun dia telah menjadi raja, tetapi dia melakukan sesuatu yang buruk. Saudara, kita bersyukur karena firman Tuhan terbuka. Walaupun Daud adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan, tetapi ketika Daud melakukan pelanggaran, firman Tuhan menjelaskan Daud melakukan pelanggaran. Daud melakukan pembunuhan secara terencana, dan itu merupakan sebuah konspirasi pembunuhan. Dan Alkitab mencatatnya, tidak menutup-nutupinya. Doa yang singkat yang disampaikan oleh Daud berbicara tentang aku sudah berdosa terhadap Tuhan. Dan doa itu sampai kepada pernyataan Nabi Nathan bahwa Tuhan tidak akan menghukum Daud menjadi mati. Saudara, kalau kita melihat doa itu begitu pendek, tetapi sebenarnya doa yang lengkap itu tertulis dalam kitab Mazmur pasal 51. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud, ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batseba. Kasihanilah aku ya Tuhan, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku.
terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat, supaya ternyata Engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya Engkau berkenan kepada kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam Engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang Kau remukan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Tuhan, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali kepadaku kegirangan karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Lepaskanlah aku dari hutang darah, ya Allah, Allah keselamatanku. Maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilan-Mu. Ya Tuhan, bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Sebab Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya ku persembahkan korban bakaran, Engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Tidak akan Kau pandang hina, ya Tuhan. Lakukan kebaikan kepada Sion menurut kerelaan hati-Mu. Bangunkanlah tembok-tembok Yerusalem. Maka Engkau akan berkenan kepada korban yang benar, korban bakaran dan korban yang terbakar seluruhnya. Maka orang akan mengorbankan lembu jantan di atas mezbah-Mu. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mempelajari doa Daud ini, Daud mengutarakan kebenaran yang luar biasa. Kitab Mazmur, 150 pasal dari kitab Mazmur itu terbagi menjadi 5 jilid. Dan Mazmur 51 itu masuk di dalam bagian jilid yang kedua. Jilid yang kedua itu secara umum, secara keseluruhan berbicara tentang pengharapan akan kerajaan mesianik atau kerajaan Mesias, dan juga pengharapan akan pemerintahan Mesias, kerajaan mesianik itu. Jadi pasal 51 ini adalah bagian dari pengharapan bagaimana Mesias akan menyelamatkan, akan memimpin, akan berkuasa atas umat Tuhan. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, begitu banyak yang bisa kita pelajari. Tapi hari ini kita mau mempelajari satu ayat yang sangat menarik, karena Daud berbicara tentang dosa. Daud mengambil satu pernyataan, hapuskanlah dosaku dengan hisop. Saudara, kita mau sedikit mengetahui apa itu hisop. Hisop pertama kali ditulis dalam firman Tuhan itu dari dalam kitab Keluaran pasal yang ke-12 ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu, dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Ayat 25, dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu seperti yang difirmankannya, maka kamu harus memelihara ibadah ini. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi hisop itu berbicara tentang Paskah. Ketika bangsa Israel ada di tanah Mesir, ada 10 tulah, dan kemudian bangsa Israel dibebaskan dari tulah ke-10 kematian anak sulung.
Dan pada peristiwa Paskah itu Tuhan memerintahkan supaya orang-orang membunuh korban Paskah, domba Paskah, dan kemudian darahnya dioleskan di dalam ambang pintu. Dan dengan demikian maka mereka akan terlewati oleh malaikat maut. Malaikat maut akan Paskah, akan melewati dan tidak membunuh anak sulung yang ada di rumah itu. Jadi Daud tahu persis bahwa kalau tadi dia sudah mengatakan bahwa orang itu harus dihukum mati, maka Daud mengatakan, Tuhan, tapi aku memohon belas kasihan-Mu. Daud pertama langsung mengatakan, kasihanilah aku ya Tuhan, kasihi aku, ingat aku dengan kasih dan rahmat-Mu yang besar, supaya aku tidak mati, sucikan aku dengan hisop. Sama seperti domba Paskah yang menyelamatkan orang dari kematian. Daud mengatakan hal itu. Daud menyatakan bahwa bukan karena pengorbanan manusia yang berkenan di hadapan Tuhan, tapi hati yang hancur, tapi hati yang benar di hadapan Tuhan, hati yang mau mendengar firman Tuhan dan mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Itulah yang akan membenarkan, yang akan membebaskan, itulah yang akan menyelamatkan orang dari hukuman dosa. Itu sebabnya Daud mengatakan bahwa bukan korban itu yang menyenangkan hati Tuhan, tetapi hati. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, menarik ketika hisop itu Daud tidak mengatakan, kirimlah kepada saya imam, supaya imam itu memercik saya dengan darah, supaya saya disucikan, supaya saya dihapuskan dosanya. Tapi dia mengatakan, Tuhanlah yang akan menggunakan hisop itu untuk menyucikan Daud. Bukan imam-imam keturunan Harun, bukan. Dia mengatakan, dengan hisop Tuhan. Ini adalah sebuah nubuatan, ini adalah sebuah gambaran tentang Mesias. Karena ingat sekali lagi, pengharapan terhadap kerajaan dan pemerintahan Mesias. Jadi Daud memang sedang memohon pengampunan terhadap dirinya, tetapi oleh karena Roh Kudus, Daud juga sedang mengatakan bahwa Mesias itulah yang akan menyelamatkan manusia dari dosa manusia. Itu sebabnya dia mengatakan Tuhan sendiri yang akan menyucikan dengan hisop. Nah, itu terjawab di dalam Ibrani pasal yang ke-9 ayat 19 sampai 28. Sebab sesudah Musa memberitahukan semua perintah hukum Taurat kepada seluruh umat, ia mengambil mengambil darah anak lembu dan darah domba jantan serta air dan bulu merah dan hisop, lalu memercik kitab itu sendiri dan seluruh umat, sambil berkata, inilah perjanjian yang ditetapkan Allah bagi kamu, dan juga kemah dan semua alat untuk ibadah dipercikinya secara demikian dengan darah, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di surga haruslah ditahirkan secara demikian. Tetapi benda-benda surgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri, sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Saudara, jelas bahwa kalau kita belajar tentang kisah Daud, kita belajar juga tentang kegagalan Daud, dosa Daud, dan bagaimana Daud menyelesaikan masalah dosa dengan tepat, yaitu tidak berdalih. Ketika Daud ditegur, Nathan tidak sama seperti ketika Saul ditegur oleh Nabi Samuel.
Daud tidak berbantah-bantah, Daud tidak membela diri, Daud langsung mengaku dan meminta pengampunan. Bahkan dia mengatakan, Tuhan, jangan engkau ambil roh-Mu yang kudus daripada aku. Sebab Daud tahu roh Tuhan diambil dari Saul. Itu yang membuat Saul menjadi semakin buruk, semakin jahat di mata Tuhan. Dan Daud tidak mau menjadi semakin jahat. Maka Daud minta, roh-Mu jangan engkau ambil daripadaku. Saudara, hal yang sama yang mesti kita alami dalam kehidupan kita. Ketika ada kesalahan, ingat bahwa Kristus secara sempurna telah menyucikan saudara dari segala dosa saudara. Ketika saudara meminta pengampunan daripadanya, engkau tidak perlu lagi merasa dosamu terlalu besar, karena darah Yesus tidak ada yang bisa menandinginya. Tidak ada dosa yang terlalu besar dibanding dengan pengorbanan Kristus. Saudara sudah diampuni di dalam Kristus Yesus ketika saudara percaya kepada Dia. Ketika saudara percaya bahwa pengorbanannya adalah untuk saudara, maka saudara telah disucikan di dalamnya. Jika kita berdosa, kita minta ampun. Jikalau kita sudah minta ampun, maka kita tidak perlu lagi merasa bersalah. Hal yang selanjutnya, kemudian kita harus memberitakan kebenaran ini. Daud mengatakan, biar aku memberitakan kepada orang lain. Ketika aku mendapat pengampunan, aku juga akan memberitakan pengampunan itu kepada orang lain. Supaya seperti aku mendapatkan sukacita. Daud mengatakan bersorak-sorai. Ada kegirangan, ada sukacita oleh karena pengampunan dosa. Dan itu juga yang mesti kita sampaikan kepada orang lain. Dan biarlah Roh Kudus yang sudah ada di dalam kehidupan kita, itu juga yang akan membuat saudara dan saya menyadari bahwa kita telah disucikan, dibenarkan di dalam Kristus. Itu juga yang telah menjadi satu dasar alasan yang kuat bahwa kita layak masuk dalam hadirat Allah. Firman Tuhan mengatakan bahwa oleh darah Kristus kita dapat masuk ke tempat kudus, yaitu di dalam hadirat Allah. Kita bisa bersyukur kepada Dia, kita juga bisa memohon kepada Dia, kita juga bisa meminta kekuatan, kita juga bisa berdoa syafaat untuk orang-orang lain. Saudara, hari-hari ini kita perlu berdoa lebih sungguh lagi. Keadaan yang ada di negara kita, keadaan yang ada di seluruh dunia, sungguh hampir dapat dikatakan bahwa di luar kemampuan manusia. Saatnya kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saatnya kita berdoa untuk bangsa kita. Saudara, kita memang harus mematuhi protokol kesehatan. Kita harus menjaga kesehatan kita. Kita berdoa untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita, keluarga kita. Tapi jangan lupa, karena saudara dapat masuk di dalam hadirat Allah, karena doa saudara didengar oleh Allah. Di dalam Kristus Yesus segala berkat rohani dalam kerajaan surga disiapkan bagi saudara. Saudara bukan saja diberi tanggung jawab untuk berdoa, tetapi dipastikan bahwa saudara ketika berdoa didengar oleh Tuhan. Maka jangan sia-siakan. Sebagai umat Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai orang yang boleh menghadap Tuhan, sebagai orang yang doanya didengar oleh Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Amin, saudara. Kita tidak egois. Kita akan melakukan sesuatu untuk bangsa kita. Kita berdoa. Kita akan melakukan sesuatu yang besar. Kita membela bangsa kita. Kita membela umat manusia di hadapan Tuhan untuk memohon belas kasihan Tuhan diselamatkan dari pandemi ini. Saudara, mari kerja bersama-sama di dalam doa-doa kita. Ada banyak sekali persekutuan, ada doa-doa secara online yang dilakukan bersama-sama. Saudara bisa bergabung. Kita mau bersama-sama berdoa. Kita mau supaya apa yang menjadi istimewa, hak istimewa kita untuk menghadap hadirat Allah, kita manfaatkan untuk berdoa. Dan Tuhan akan menolong kita. Seperti Tuhan menjawab doa Daud, Tuhan juga akan menjawab doa saudara dan saya. Kita menjadi orang-orang yang menjadi pahlawan-pahlawan doa untuk membuat dunia bebas dari pandemi COVID-19 ini. Kita berdoa. Bapa, sekali lagi kami berdoa. Kami sadar bahwa kami dilayakkan masuk dalam hadirat Allah. Dengan demikian kami juga sadar bahwa ketika kami berdoa, doa kami didengar oleh Tuhan. Bukan hanya itu, firman Tuhan mengatakan bahwa oleh kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus kami telah menjadi sembuh. Sekali lagi kami berdoa, bersatu hati berdoa untuk orang-orang yang sedang mengalami COVID-19. Tuhan, tolong sembuhkan mereka. Redakan penyebaran yang sedang terjadi ini Tuhan. Tolong dengan belas kasihan-Mu.
Kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami sadar bahwa manusia mengalami keterbatasan untuk mengatasi hal ini. Dan kami sebagai orang-orang yang telah ditebus di dalam Kristus Yesus, kami mau berdoa untuk bangsa ini. Nyatakan kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat-berkat-Mu sepanjang minggu ini. Terima kasih untuk kesehatan bagi kami Tuhan, sehingga kami pada hari ini dapat berkumpul bersama-sama ibadah meskipun masih dalam keadaan ibadah online. Kau memberkati setiap tangan-tangan kami yang memberi Tuhan. Berkati berlipat kali ganda Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita angkat pujian, segala puji syukur. Nama Tuhan, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, dengan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah dari Allah Bapa, keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai engkau sekalian dari saat ini hingga kekal selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Puji nama Tuhan, saudara. Pastikan saudara terus berdoa untuk bangsa kita, berdoa untuk keluarga kita, berdoa untuk seluruh sidang jemaat, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan akan memberikan kekuatan dan kesehatan bagi saudara. Damai sejahtera yang dari Allah, itu yang menguasai hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus memberkati.